Hai teman-teman, assalamualaikum. Ini untuk memenuhi janji saya ke kalian. Di video sebelumnya saya bilang kalau saya akan bikin roti sisir pakai otang. Nah, ini dia teman-teman. Kali ini saya bikin roti sisir tetap dengan resep yang sama seperti di video terakhir kemarin ya, dengan dua metode sekaligus, metode Yudane dan juga metode autolisis. Tapi kali ini dipanggangnya bukan pakai oven listrik, tapi pakai otang atau oven tangkring atau oven kompor. Dan coba kalian lihat hasilnya, ternyata tetap wow, luar biasa. Dan bahkan menurut saya yang dipanggang dengan otang ini hasilnya lebih bagus. Bagian luarnya lebih garing kan, terlihat ya dari warnanya. Dan ini dalamnya teman-teman, ya ampun, empuk banget, lembut banget rotinya. Recommended banget untuk kalian cobain resep yang satu ini, beneran. Buat kalian yang belum punya oven listrik tapi cuman punya otang, kalian tidak perlu berkecil hati, kalian tetap bisa bikin roti yang bagus banget pakai otang. Yuk, sekarang langsung aja kita simak seperti apa cara pembuatannya. Nah teman-teman, yang pertama kita bikin adonan Yudane-nya dulu ya. Ini saya bikinnya malam pas mau tidur ya, sekitar jam 9-an. Nah ini cara bikinnya gampang banget. Adonan Yudane-nya ini tepung terigu protein tinggi, saya pakai yang merek Cakra Emas Bogasari. Kita timbang supaya benar-benar akurat takarannya ya. Ini saya pakai 60 gram tepung terigu. Kemudian ini akan kita tambahkan dengan air yang panas, air yang mendidih banget. Jadi bukan air hangat, harus air yang mendidih. Airnya juga kita takar dengan timbangan seberat 50 gram. Nah kemudian dua bahan ini aja teman-teman kita aduk dengan spatula ya, jangan dengan tangan, bahaya. Aduk dengan spatula sampai mereka tercampur dengan merata semuanya. Nanti ini akan jadi kayak adonan. Dan inilah yang dinamakan dengan Yudane. Nah kayak gini teman-teman, ngaduknya cukup pakai spatula aja. Ini spatula yang saya pakai ini enak banget teman-teman buat ngaduk-ngaduk. Dia satu set gitu, isinya 6. Bisa diorder di GoTo Hardware di Shopee ya, nanti linknya saya kasih di description box. Enak banget dipakai pokoknya. Setelah Yudane ini kita aduk sampai merata kayak gini, terus kita bungkus dengan menggunakan plastik. Pastikan plastiknya itu menyentuh adonannya ya, kayak gini. Boleh pakai plastik yang lain, ini saya pakainya plastik wrap. Nih kita rekatkan kayak gini. Nah ini kita simpan di dalam rak kulkas selama 1 malam ya. Besok paginya baru kita lanjut bikin adonannya. Untuk adonannya ini gampang banget teman-teman. Nah ini pertama susu cair, saya pakai susu cair full cream ya teman-teman, UHT. Menurut resep yang sebelumnya susu cairnya itu 130 gram, kuning telurnya 23 gram yang saya pakai. Tapi waktu ini saya timbang si kuning telurnya, ternyata kuning telurnya ini beratnya cuman 17 gram, jadi masih kurang. Nah daripada saya mecahin telur 1 biji lagi, jadi saya tambahin aja dengan susu cair supaya total beratnya itu 153 gram ya, antara susu cair sama kuning telurnya. Oke, setelah ini selesai kita timbang dua bahan. Berikutnya kita siapkan di mangkuk tepung terigu protein tinggi 250 gram. Ini saya tetap pakai Cakra Emas Bogasari ya. Kita tambahin di sini sama gula pasir. Saya di resep ini pakainya gula pasirnya 2 sendok makan setengah. Kalau kalian mau lebih manis boleh ditambahin jadi 3 sendok makan ya. Terus bahan yang kering 2 macam ini kita aduk dulu pakai spatula kayak gini. Baru kita akan tuangkan susu cair dan kuning telur tadi. Jadi ini biar enaknya sih kalau kalian takar susu cair plus kuning telur pokoknya 153 gram ya, karena biasanya berat kuning telur itu beda-beda per bijinya, jadi biar gampang gitu aja. Oke, sudah dituang. Sekarang kita masukin Yudane yang sudah kita simpan semalaman di kulkas. Yudane-nya habis keluar dari kulkas itu bisa langsung dipakai teman-teman ya. Banyak di video sebelumnya nanya apakah dibiarin di suhu ruang dulu.
Tidak perlu ya jawabannya, jadi bisa langsung dipakai aja. Nih udanenya kayak gini, setelah didiamin 1 malam dia jadi lembut banget, terus dia kayak kalis gitu teman-teman. Nih ditarik-tarik dia tidak putus. Oke, ini kita pretelin aja kayak gini supaya nanti mudah ketika kita campur ya, karena kan ini adonan tidak kita uleni juga tidak di mixer, jadi nanti cuman dicampur-campur aja pakai tangan, cuman diaduk-aduk aja. Jadi pastikan semua bahannya itu bisa kecampur merata. Nah makanya ini saya pretelin aja kayak gini udananya. Yuk komen yang kemarin sudah nyobain resep ini, yang video sebelumnya yang sudah nyobain. Boleh komen ya bagaimana hasilnya roti kalian, boleh ceritain di kolom komentar ya. Nah ini biar rotinya nanti hasilnya wangi, saya tambahin pasta susu teman-teman. Ini biar wangi aja rotinya. Ini kemasannya kayak gini, biar rotinya nanti tuh harum ketika matang, wangi. Pakainya cuman 1/4 sendok teh aja cukup, tidak perlu banyak-banyak. Kalau tidak ada bisa di skip, boleh juga pakai vanila ya, vanila ekstrak. Nah ini kita campurin pakai tangan, cuman dicampur aja teman-teman, bukan diuleni, supaya dia kecampur merata semua bahannya ini. Nih kayak gini aja, pokoknya nih gampang banget, tidak capek sama sekali teman-teman, ngerjainnya tidak capek sama sekali, tidak perlu pakai tenaga, tidak perlu dibanting-banting adonannya, cuman dicampur-campur aja. Nah ini sudah teman-teman, adonannya kayak gini hasilnya setelah dicampur. Terus sudah deh, ini kita tutupin pakai plastik supaya dia rapet ya, tidak ada udara yang masuk. Simpan di suhu ruang aja 6-8 jam, mau sampai 10 jam juga masih aman. Saya cukup 6 jam aja ini di suhu ruang, karena suhu di ruangan lagi panas. Hasilnya setelah didiamkan 6 jam seperti ini, adonannya jadi tambah lembut, jadi dia adonannya kayak kalis teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan bahan selanjutnya di sini ya. Tapi ini mau saya aduk-aduk lagi supaya dia lebih lembut lagi teman-teman, supaya lebih kecampur merata lagi adonannya. Tapi cuman di kayak giniin aja nih, tidak diulen-ulen, dibanting-banting kok. Di wadah kita siapin ragi 2 sendok makan dan juga air 2 sendok makan ya. Terus ini kita aduk. Raginya 2 sendok teh ya, tadi saya ngomongnya berapa ya, 2 sendok teh aja raginya. Terus air 2 sendok makan, diaduk sampai dia menjadi cair teman-teman, supaya nanti ketika dicampur ke adonan ini mudah dia meratanya. Nah kayak gini kita tuang. Proses yang 6 jam sampai 8 jam tadi itu yang namanya metode autolisis ya. Banyak yang nanya autolisisnya di mana? Autolisisnya ketika adonan kita istirahatkan 6-8 jam tanpa diapa-apain, itulah yang namanya proses autolisis. Ini tadi sudah saya tambahin garam sama margarin. Terus kita aduk-aduk dan kita tutup lagi, istirahatkan di suhu ruang 30 menit aja. Adonannya akan mengembang seperti ini. Nah, terus ini kita buka, buang gas yang ada di dalamnya. Adonannya jadi tambah lembut ini teman-teman. Nih kita keluarin dari mangkuk ya, taruh di meja kerja. Terus ini kita bulatkan, saya timbang dulu beratnya 500-an. Ini akan saya bagi-bagi, baginya ditimbang ya supaya besarnya tuh sama rata. Habis dibagi-bagi dibulatkan, per bijinya sekitar 40 gram ini teman-teman. Nah kalau sudah dibulatkan tinggal kita pipihin pakai rolling pin, lipat 2 kayak gini. Kerjain semuanya sampai selesai. Ini tidak usah ditaruh di loyang dulu ya, taruh aja di meja kerja kayak gini, disusun tumpuk-tumpuk, baru kita susun di loyang. Loyangnya ukuran 23, 16, 5 cm, tingginya 5 cm. Ini loyang khusus roti tawar. Saya kasih baking paper supaya nanti ketika matang ngeluarin dari loyangnya tuh mudah. Istirahatkan di suhu ruang selama 1 jam. Kalau suhu di ruangan kalian lagi dingin, kalian perlu waktu lebih dari 1 jam ya. Pokoknya adonan harus sampai mengembang seperti ini. Loyangnya ini harus full.
nih, full sama adonan. Sekarang ini sebelum kita panggang, diolesin dulu permukaannya sama susu cair supaya nanti hasilnya jadi cantik ya warnanya. Udah deh, ini tinggal kita panggang, tapi pastikan sebelum memanggang otangnya wajib banget untuk kita panaskan terlebih dahulu. Saya pakai otang merek Hok. Ini ada termometernya, jadi kita pastikan suhunya itu berada di 170 sampai 180 derajat. Apinya saya pakai besar banget supaya suhunya tuh tetap stabil di situ. Nah, kalau sudah apinya stabil di suhu 170-an, baru kita masukin adonannya. Lubang di atas oven itu kita buka ya, supaya api atasnya berfungsi atau bekerja. Pastikan tuh termometernya tetap berada di situ ya. Dan ini kita tungguin. Tuh mulai muncul kekuning-kuningan bagian atasnya, itu artinya kan api atasnya bekerja teman-teman. Api atasnya berfungsi karena tadi lubang atasnya kita buka. Ini sudah mulai menguning kan atasnya. Ini sudah saya panggang selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit saya mau tutup lubang atasnya. Kayak gini ditutup supaya nanti atasnya tidak terlalu gosong teman-teman. Kita tutup api atasnya, jadi cuman kesisa api bawah. Itu pun nanti api bawah tetap bisa bikin tambah kekuningan bagian permukaannya. Saya pindahin ke rak bawah. Suhu ovennya turun ketika kita buka pintunya. Kita pastikan dia kembali lagi ke 170-an ya. Apinya dibesarin aja sebentar supaya suhunya naik lagi. Nah, kita naikin. Ini saya naikin banget, apinya besar banget sampai dia kembali ke 170 sampai 180-an derajat. Tuh bagian atas tambah menguning lagi, tambah kuning kecoklatan. Nah, ini rotinya sudah matang teman-teman ya. 7 menitan di rak bawah dengan api bawah aja. Kita keluarkan dari otang. Nah, ini dia teman-teman hasilnya rotinya. Ini sudah saya keluarin dari otang ya. Ini ada di luar. Dan ini akan langsung saya keluarkan dari loyangnya, karena kalau tidak rotinya bakalan basah, lembab di dalam loyang. Hasilnya bagus banget ini luarnya teman-teman, tuh matang sempurna pokoknya. Jadi di dalam otang itu tadi totalnya 17 menit aja ya. Selagi rotinya panas, kita olesin pakai margarin atau pakai butter supaya dia jadi kinclong permukaannya. Nah, kenapa ada roti yang dipanggang di otang tapi bagian luarnya itu keras? Bisa jadi api kalian kekecilan, suhunya mungkin bisa jadi di bawah 170 derajat. Jadi pastikan kalau bisa kalian pakai termometer ya, supaya bisa tahu suhu yang ada di dalam itu berapa derajat Celcius. Tuh cantik banget kan hasilnya. Walaupun pakai otang, kita tetap bisa bikin roti yang bagus, roti yang empuk dan lembut. Ini empuk dan lembut teman-teman. Coba saya akan buktikan ke kalian ya. Kita buka rotinya. Nih, pencet-pencet dulu. Bagian luarnya empuk kan, tidak keras bagian luarnya. Empuk tapi dia garing teman-teman. Yang coklat-coklatnya itu berasa banget garing. Enak pokoknya luarnya. Saya sudah cobain, pokoknya roti sisir yang pakai otang ini tuh beda banget. Kalian yang belum punya oven listrik tidak perlu berkecil hati, gunakan otang kalian, asal pakainya bener, hasilnya pasti akan maksimal. Nih dalamnya teman-teman, rotinya empuk banget, lembut banget. Gimana menurut kalian, gimana roti yang satu ini? Dengan perpaduan dua metode ya, metode Yudane dan juga metode autolisis, dan dipanggang cuma dengan otang, hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen ya. Buat yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Kalau ada yang punya saran juga silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy baking and thanks for watching.